Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini kita ngobrol santai kembali ya. Topik pagi hari ini yang mau saya bicarakan adalah mengenai berpikir realistis. Ya. Penting sekali kita memiliki pemikiran yang realistis agar kita suatu saat tidak kecewa atau menghadapi masa-masa sulit. Karena dengan kita berpikir realistis, kita bisa mempersiapkan fondasi hidup kita, fondasi karir kita, fondasi ekonomi kita, fondasi usaha kita step by step ya, dari dasar ya. Dalam hal ini saya berbicara dalam lingkup keluarga ya. Kalau kita berbicara keluarga, tentunya bapak atau dan ibu adalah penentu arah atau penentu arah masa depan anak-anak. Jadi kalau ibu dan istri, ibu dan bapaknya harus memiliki pandangan yang jauh ke depan terhadap anak-anak, karena apapun yang terjadi kepada anak-anak kelak adalah tanggung jawab sepenuhnya dari bapak dan ibu. Jadi yang mengarahkan masa depan anak-anak itu mestinya adalah orang tua. Jadi orang tua harus memiliki pemikiran yang realistis. Orang tua harus mempersiapkan aset-aset atau usaha yang kelak bisa dilanjutkan oleh anak-anak. Itu lebih realistis daripada orang tua menyekolahkan anak-anak agar berharap kelak menjadi seseorang atau menjadi guru, menjadi PNS atau apapun yang hal-hal yang tidak realistis untuk dicapai oleh anak-anak. Kita tahu kalau menjadi PNS atau menjadi guru, menjadi dokter, menjadi polisi, banyak hal-hal yang tidak realistis dicapai oleh seorang anak. Itu harus sekolah tinggi-tinggi, dan kita tahu sekolah tinggi-tinggi harus memiliki banyak biaya. Maka sebagai orang tua harus mulai berpikir realistis. Di negeri kita yang lahannya luas ini, yang realistis adalah membangun usaha pertanian, dan perdagangan. Sebab di negeri kita ini banyak masyarakat dan tanahnya luas, sehingga pertanian dan perdagangan sangat menjanjikan dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Maka perputaran roda ekonomi sangat menjanjikan di negeri kita ini. Maka sebagai orang tua perlu mempersiapkan aset atau usaha yang realistis yang kelak bisa dilanjutkan oleh anak-anak. Contohnya seperti di kampung atau di desa yang lahannya masih luas, mulailah membangun perkebunan yang profesional, perkebunan yang maju, yang modern, yang bisa menghasilkan produksi hasil buah-buahan, hasil panen yang maksimal. Sehingga ketika nanti anak-anak udah tamat SMP atau tamat SMA, mereka sudah mulai memiliki keahlian. Ketika anak-anak menyaksikan atau melihat orang tuanya setiap hari berkebun, tentunya dengan cara yang modern, yang canggih, teknologi yang modern, maka anak-anak sudah memiliki pengetahuan dan skill yang memadai untuk melanjutkan usaha orang tuanya kelak atau membuka cabang lain, memperluas usaha perkebunan anak-anak. Dan ini sangat bagus sekali, karena dengan anak-anak bisa berkebun atau berdagang, maka kebutuhan primer dari masyarakat akan terpenuhi. Apa yang menjadi masalah saat ini adalah ketika anak-anak semuanya atau umumnya disekolahkan untuk menjadi seseorang yang tidak bisa dicapai kelak. Nah, Bang? Nanas? Ada, Bang? Oh, nggak ada.
Sehingga kalau mereka tamat dari SMA atau kuliah, mereka tidak memiliki sekalian atau aset yang mau dilanjutkan. Akhirnya mereka meraba-raba dan pengangguran, dan mereka rela menjadi menjadi pekerja keras di luar negeri atau di negeri sendiri yang mendapatkan gaji yang tidak setimpal dengan tenaga mereka. Ini sepenting bagi generasi masa sekarang ini agar bisa menghadapi persoalan-persoalan atau kesulitan ekonomi seperti resesi, inflasi, dan deflasi segala macam. Tentunya dengan kesiapan generasi muda memiliki keahlian untuk mengelola usaha sendiri yang tentunya sudah jauh sebelumnya dibangun oleh orang tuanya, maka nantinya generasi penerus akan hidup punya mental yang bagus, memiliki kompetensi yang baik, dan dengan sendirinya negeri kita akan makmur. Ekonomi negeri ini akan kuat dan nilai tukar rupiah kita pun dengan sendirinya akan menguat. Kecenderungan generasi muda untuk meraih hal-hal yang tidak bisa dicapai membuat kekurangan kebutuhan primer, karena banyak orang-orang yang banyak santai di kos-kosan, menghabiskan waktunya untuk meraih hal-hal yang tidak bisa diraih, sehingga efisiensi dan efektivitas sekolahnya atau pendidikannya tidak maksimal. Ini yang menjadi pemikiran saya bahwa memang setiap kita harus mulai berpikir realistis, membangun usaha dari dasar. Bagi orang tua harus mempersiapkan usaha bagi anak-anak kelak. Kalau anak-anak nanti tamat sekolah tidak lagi meraba-raba, tapi sudah bisa melanjutkan, atau minimal anak-anak kita tidak kekurangan apapun di tempat lain. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Poinnya adalah kita mempersiapkan diri kita, kita mempersiapkan anak-anak kita. Kita tidak bergantung kepada orang lain untuk memberikan nafkah bagi anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua harus mempersiapkan diri untuk memberikan nafkah, keahlian, dan kekuatan untuk bisa hidup mandiri di masa yang akan datang. Terima kasih.